iya, iya, iya. Ini ucapan selamat aja benar nggak saya? Ya, benar. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Insinyur Haji Nova Iriansah, unsur Forkopimda yang telah berhadir di ruangan ini. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon perhatian, selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang telah berhadir di ruangan ini. Yang udah antar pejabatnya sudah turun semua sudah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wabil hadi rasulillah tawassalna bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
syariat Islam ke hukum bangsa. Ya Tuhanku, rahmat bersampo negeri Aceh yang bermulia. Rahmat melimpah mendua asa, areh ke kamu bersejahtera. Aceh masyhur makmum dan megah, sabita jaga Aceh mulia. Aceh masyhur makmum dan megah, sabita jaga Aceh mulia. Terima kasih. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Bapak Menteri dan hadirin yang kami hormati, mengawali rapat paripurna hari ini, izinkan kami menyampaikan salam hormat kepada Yang Terhormat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia beserta Ibu, Yang Terhormat Paduka Yang Mulia Wali Nanggro Aceh, Yang Terhormat Anggota DPR RI, DPD RI asal Aceh, Yang Terhormat Bapak Sekjen Kemendagri RI, Yang Terhormat para Dirjen Kemendagri RI, Yang Terhormat pimpinan dan anggota DPR Aceh, Yang Terhormat Bapak Haji Muzakir Manaf, Yang Terhormat Bapak Insinyur Haji Nova Iriansyah MT, Yang Terhormat para unsur Forkopimda Aceh, Yang Terhormat Ketua Mahkamah Syariah Aceh, Yang Terhormat Sekretaris Daerah Aceh, Yang Terhormat para ulama Aceh, Yang Terhormat Ketua KIP Aceh, Yang Terhormat Ketua Panwasli Aceh, Yang Terhormat para Rektor Universitas Negeri dan Swasta di Aceh, Yang Terhormat para staf ahli Gubernur Aceh, para asisten Kepala SKPA di lingkungan pemerintahan Aceh, Yang Terhormat para kepala instansi vertikal, Yang Terhormat para ketua lembaga keistimewaan Aceh, Yang Terhormat para bupati dan wali kota se-Aceh, Yang Terhormat para ketua DPRK se-Aceh, Yang Terhormat para pimpinan partai politik nasional dan partai politik lokal di Aceh, Yang Terhormat para tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat, dan Yang Terhormat para ketua OKP, LSM, para wartawan, hadirin dan hadirat yang kami muliakan. Bapak Menteri dan hadirin yang kami hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita pada hari ini masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti rapat paripurna DPR Aceh dengan agenda pelantikan penjabat Gubernur Aceh. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian.
Bapak Menteri dan hadirin yang kami hormati, berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri nomor 121-3808/SJ tanggal 4 Juli 2022, hal pelaksanaan pelantikan penjabat Gubernur Aceh disampaikan bahawa Bapak Menteri Dalam Negeri berkenan melantik penjabat Gubernur Aceh Saudara Ahmad Marzuki dalam rapat paripurna DPR Aceh. Hal tersebut menjadi dasar bagi DPR Aceh pada hari ini untuk memfasilitasi pelaksanaan pelantikan dimaksud di hadapan Ketua Mahkamah Syariah Aceh. Sungguh suatu kehormatan bagi Aceh di mana kegiatan pelantikan penjabat Gubernur Aceh dilaksanakan di tempat yang berbahagia ini. Kita sama-sama mengetahui bahawa momen ini belum dimiliki oleh provinsi lain di Indonesia. Oleh karena itu, mari kami menaruh harapan dan ingin menyampaikan bahawa pemerintahan yang baik pastilah menghendaki adanya hubungan yang saling mendukung dan mampu bersinergi antara legislatif dan eksekutif, sehingga roda pemerintahan dapat berjalan secara efektif. Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif pasti akan diwujudkan melalui kebijakan yang terukur dengan berpedoman pada asas-asas umum pemerintahan yang baik berdasarkan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penting bagi penjabat Gubernur Aceh bersama-sama dengan DPR Aceh harus berkomunikasi dengan baik secara musyawarah untuk membangun Aceh yang lebih baik sesuai dengan harapan masyarakat Aceh. Tentu hal ini menjadi suatu keniscayaan jika penjabat Gubernur Aceh dan DPR Aceh bersinergi dalam membangun Aceh, maka sudah tentu Aceh akan lebih berjaya dan gemilang di masa yang akan datang. Bapak Menteri dan hadirin yang kami hormati, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh telah berumur 16 tahun sejak diundangkan pada 1 Agustus 2006 yang lalu. Namun sampai saat ini implementasi dari undang-undang khusus tersebut belum berjalan secara maksimal sebagaimana yang kita harapkan. Masih banyak tumpang tindih pengaturan antara Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional. Hal ini merupakan tugas kita bersama untuk mengawal Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Kemudian terkait dengan dana otonomi khusus yang akan berakhir pada tahun 2027 mendatang, kami mengharapkan kepada penjabat Gubernur Aceh beserta dengan DPR Aceh agar memperjuangkan dana tersebut dapat diperpanjang. Dana tersebut sangatlah dibutuhkan oleh Aceh, terutama untuk pembangunan, pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan. Maka dari itu, kami meminta penjabat Gubernur Aceh untuk turut dapat mengadvokasi agar keberadaan dana otsus tersebut dapat terus berlangsung. Selain itu, dalam poin 135 MOU Helsinki serta pasal 19, pasal 172, pasal 256 dan pasal 264 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintah Aceh ditegaskan bahawa Aceh melaksanakan pembangunan dan pengelolaan semua pelabuhan laut dan pelabuhan udara dalam wilayah Aceh. Kondisi pelabuhan udara di Aceh terdapat banyak kendala, mulai dari terbatasnya penerbangan domestik maupun internasional pada sektor izin terbang. Kemudian kaitannya dengan pasal 165 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh yang menegaskan tentang investasi dan hubungan internasional, sehingga posisi strategis Aceh pada jalur penerbangan internasional akan sangat mendukung pertumbuhan ekonomi dan pariwisata. Pada kesempatan ini sudah menjadi tugas pemerintah Aceh untuk dapat lebih memperjuangkan dengan menyiapkan langkah-langkah dan prosedur seperti provinsi lain
yang sudah mendapatkan izin hubungan internasional dan rute domestik. Bapak Menteri dan hadirin yang kami hormati, selanjutnya DPR Aceh berharap kedepannya pemerintah tetap konsisten produk hukum yang hingga saat ini masih berstatus mengambang seperti Kanun Aceh nomor 3 tahun 2013 tentang bendera Aceh dan lambang Aceh. Padahal landasan pemikiran lahirnya kanun tersebut adalah pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 246 dan pasal 247 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintah Aceh. Akibat hukum dari adanya pasal 24 dari pasal 246 dan pasal 247 berlaku dan sah untuk diterapkan melalui pembentukan Kanun Aceh. Kemudian konsekuensi yuridis adanya Kanun Aceh nomor 3 tahun 2013 berlaku secara yuridis dan dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah Aceh karena sudah diundangkan dalam lembaran daerah. Bapak Menteri dan hadirin yang kami hormati, akhir-akhir ini kita juga dikejutkan dengan permasalahan penetapan sepihak 4 pulau yang menjadi milik Aceh ditetapkan oleh Kemendagri menjadi milik Provinsi Sumatera Utara, yaitu Pulau Mangkir Ketek, Pulau Mangkir Gadang, Pulau Lipan dan Pulau Panjang. Permasalahan batas di Aceh menjadi poin penting. Salah satu perjanjian damai terkhusus butir 114 tentang perbatasan Aceh dan butir 133 tentang teritorial laut Aceh yang tercantum dalam MOU Helsinki. Oleh karena itu, DPR Aceh berharap kepada pemerintah pusat dan juga pemerintah Aceh untuk segera menyelesaikan sengketa 4 pulau ini. Jangan sampai menimbulkan potensi konflik yang dapat mengancam disintegrasi bangsa. Bapak Menteri dan hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti secara khidmat acara pelantikan penjabat Gubernur Aceh yang diawali dengan pembacaan surat keputusan Presiden Republik Indonesia oleh Sekretaris DPR Aceh. Kepada Sekretaris DPR Aceh, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 70/P tahun 2022 tentang pengesahan pemberhentian Gubernur Aceh sisa masa jabatan tahun 2017-2022 dan pengangkatan penjabat Gubernur Aceh. Presiden Republik Indonesia menimbang, mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan ke-1 terhitung mulai tanggal 5 Juli 2022 mengesahkan pemberhentian dengan hormat Insinyur Nova Iriansyah MT sebagai Gubernur Aceh sisa masa jabatan tahun 2017-2022 disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut. Kedua, mengangkat Ahmad Marzuki sebagai penjabat Gubernur Aceh untuk masa jabatan paling lama 1 tahun. Ketiga, pelaksanaan lebih lanjut keputusan Presiden ini dilakukan Menteri Dalam Negeri. Keempat, keputusan Presiden ini mulai berlaku sejak pelantikan penjabat sebagaimana dimaksud pada diktum kedua keputusan Presiden ini. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Juli 2022. Presiden Republik Indonesia tertanda Joko Widodo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk mengarahkan jalannya prosesi pengucapan sumpah dan pelantikan, dipersilahkan kepada pembawa acara untuk memandu acara selanjutnya. Terima kasih. Persiapan pelantikan kepada Bapak Ahmad Marzuki, Ketua Mahkamah Syariah Aceh dan pengukuh sumpah
disilakan menuju tempat yang telah ditentukan. Maju. Mak. Matiin. Berkenan Bapak Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia untuk mengambil sumpah. Hadirin dimohon berdiri. Pengucapan sumpah jabatan. Sebelum saudara mengucapkan sumpah berkenaan dengan pengesahan pengangkatan saudara sebagai penjabat gubernur, terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara, bersediakah saudara mengucap sumpah menurut agama saudara? Bersedia. Apabila demikian, saya minta saudara untuk mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Akan memenuhi kewajiban saya. Akan memenuhi kewajiban saya. Sebagai penjabat gubernur Aceh. Sebagai penjabat gubernur Aceh. Dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya. Dan seadil-adilnya. Dan seadil-adilnya. Memegang teguh. Memegang teguh. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tahun 1945. Tahun 1945. Dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada masyarakat nusa dan bangsa. Pengukuh sumpah disilakan kembali ke tempat. Penandatanganan berita acara pengucapan sumpah jabatan dan fakta integritas. Ketua Mahkamah Syariah Aceh disilakan kembali ke tempat. Pemasangan tanda pangkat, penyematan tanda jabatan, dan penyerahan surat keputusan Presiden Republik Indonesia oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Kata-kata pelantikan. Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan taufiknya pada hari ini, Rabu tanggal 6 Juli 2022, saya Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia dengan resmi melantik Saudara Ahmad Marzuki sebagai penjabat Gubernur Aceh berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 70/P tahun 2022
tanggal 4 Juli 2022 tentang pengangkatan penjabat gubernur. Saya percaya bahwa saudara akan melakukan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan. Atas nama Presiden Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Terima kasih. Persiapan serah terima jabatan. Yang kami hormati Bapak Insinyur Haji Nova Iriansa MT, disilahkan menempatkan diri. Penandatanganan berita acara serah terima jabatan oleh Bapak Insinyur Haji Nova Iriansa MT dan Bapak Ahmad Marzuki. Dilanjutkan dengan penyerahan buku memori jabatan. Kepada Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Bapak Insinyur Haji Nova Iriansa MT, kami persilahkan kembali ke tempat. Persiapan pesiju adat. Pesiju adat oleh PLT Ketua Majelis Adat Aceh. Kepada PLT Ketua Majelis Adat Aceh, disilakan mengambil tempat yang telah ditentukan. Kepada pejabat Gubernur Aceh dan PLT Ketua Majelis Adat Aceh, disilahkan kembali ke tempat. Hadirin disilahkan duduk kembali.
Selanjutnya kami kembalikan kepada Ketua DPR Aceh Bapak Saiful Bahri untuk melanjutkan rapat paripurna. Kami persilakan. Bapak Menteri dan hadirin yang kami hormati, barusan tadi kita telah mengikuti serangkaian acara pelantikan penjabat Gubernur Aceh. Selanjutnya, marilah kita mengikuti bersama sambutan dan arahan Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia kepada Bapak Muhammad Tito Karnavian. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal walna wa ni'man nasyir. Yang saya hormati Paduka Yang Mulia Wali Nanggro Aceh, saya paham bahwa beliau sudah ada di Jakarta dan sedianya akan menghadiri acara pelantikan penjabat Gubernur Aceh di Jakarta. Namun karena ada perubahan acara dilaksanakan di Banda Aceh, saya juga mendapat informasi beliau ingin menghadiri, namun terhambat karena masalah penerbangan. Namun tetap kami sebutkan nama beliau, Paduka Yang Mulia. Yang terhormat anggota DPR RI, DPD RI asal Aceh, yang saya hormati pimpinan dan segenap anggota DPR Aceh, yang saya hormati Bapak Insinyur Haji Nova Iriansa MT, Bapak Muzakir Manap, rekan-rekan unsur Forkompinda Provinsi Aceh, yang terhormat Ketua Mahkamah Syariah Provinsi Aceh, Bapak Sekda Provinsi serta segenap jajaran, para ulama se-Aceh, Ketua Komisi Independen Pemilihan atau KIP Provinsi Aceh, Ketua Panitia Pengawas Pemilihan atau Panwasli Provinsi Aceh, para rektor Universitas Negeri dan Swasta di Aceh, para staf ahli gubernur, asisten, kepala satuan perangkat kerja peran Aceh di lingkungan Provinsi Aceh, kepala instansi vertikal, ketua lembaga keistimewaan Aceh, rekan-rekan bupati wali kota se-Aceh, rekan-rekan ketua DPRK se-Aceh, para pimpinan partai politik nasional dan lokal di Aceh, yang kami muliakan para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, ketua organisasi kemudaan, lembaga sosial masyarakat, rekan-rekan media, wartawan, hadirin dan undangan sekalian berbahagia. Pertama-tama kita dengan tendensinya memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan nikmat sehat dan kekuatan untuk hadir pada acara pelantikan dan pengambilan sumpah penjabat Gubernur Provinsi Aceh. Acara ini merupakan konsekuensi hukum atas berakhirnya masa jabatan Gubernur Provinsi Aceh periode 2017-2022 Saudara Insinyur Nova Iriansa MT pada tanggal 5 Juli 2022. Seperti kita ketahui bersama, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang, di mana akan dilaksanakan pilkada serentak semua daerah di Indonesia pada bulan November tahun 2024. Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur Provinsi Aceh, maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Presiden menunjuk penjabat gubernur untuk masa waktu selama 1 tahun. Dalam rangka melaksanakan amanat undang-undang ini, maka Kemendagri telah mendapat masukan sejumlah pihak
baik DPR Aceh maupun sejumlah kementerian lembaga lainnya untuk mendapatkan calon sebagai penjabat, dan hasilnya diajukan kepada Presiden Indonesia. Selanjutnya dilaksanakan sidang tim penilai akhir tim TPA dipimpin Bapak Presiden yang diikuti oleh sejumlah menteri dan pimpinan lembaga. Pada sidang ini Bapak Presiden Republik Indonesia telah menugaskan Saudara Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Ahmad Marzuki sebagai penjabat Gubernur Provinsi Aceh sesuai dengan keputusan Presiden nomor 70/P tahun 2022 tentang pengesahan pemberhentian Gubernur Aceh sisa masa jabatan tahun 2017-2022 dan pengangkatan penjabat Gubernur Aceh tertanggal 4 Juli 2022. Guna menindaklanjuti keputusan Presiden tersebut, maka pada hari ini dilaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Saudara Ahmad Marzuki sebagai penjabat Gubernur Provinsi Aceh untuk masa jabatan selama 1 tahun. Berdasarkan dengan Perpres nomor 16 tahun 2016 tentang tata cara pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, maka pada pasal 17 menyatakan bahwa pelantikan penjabat dapat dilaksanakan di ibu kota negara dan atau ibu kota provinsi yang bersangkutan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia. Hadirin sekalian yang saya muliakan, sebagai bentuk penghormatan atas keistimewaan dan kekhususan Provinsi Aceh, maka saya memilih pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan penjabat Gubernur Provinsi Aceh dilaksanakan di Banda Aceh sebagai ibu kota Provinsi Aceh, dan merupakan suatu kehormatan serta apresiasi yang tinggi karena pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini dapat dilaksanakan di hadapan sidang yang sangat mulia, yaitu di hadapan Ketua Mahkamah Syariah Aceh dalam rapat paripurna DPRA. Untuk itu atas nama pemerintah Indonesia, sekali lagi saya menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang tinggi kepada Ketua Mahkamah Syariah Aceh yang telah hadir secara langsung, dan juga kepada seluruh pimpinan dan segenap anggota DPRA yang saya muliakan. Sebagai umat beragama, kita percaya bahwa acara ini dapat berlangsung dan terjadi hanya karena berkah serta izin dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan beberapa pesan kepada Saudara Ahmad Marzuki selaku penjabat gubernur. Yang pertama, laksanakan amanah Allah Subhanahu wa taala ini dan kepercayaan yang telah diberikan oleh Bapak Presiden dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab. Kedua, selaku penjabat gubernur sekaligus wakil pemerintah pusat di daerah, dalam hal ini di Provinsi Aceh, saya minta saudara untuk mampu mengkoordinasikan program-program pembangunan sejalan dengan program pembangunan nasional, program pembangunan pemerintah provinsi, dan program-program pembangunan pemerintah daerah tingkat 2 se-Provinsi Aceh dalam rangka mempercepat laju pembangunan guna mensejahterakan masyarakat Aceh. Yang ketiga, sesegera mungkin membangun hubungan dan komunikasi yang positif dengan seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Aceh, termasuk kepada Paduka yang mulia Wali Nangro Aceh, Mahkamah Syariah, DPRA, segenap Forkompinda, seluruh tokoh masyarakat, utamanya para alim ulama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh wanita, dan sebagainya. Yang keempat, prioritaskan program penanganan pandemi COVID-19 yang meski sudah melandai tapi belum selesai sepenuhnya. Kita tahu bahwa beberapa negara lain sedang mengalami peningkatan. Kemudian pemulihan ekonomi pasca pandemi, percepatan realisasi belanja yang efektif, efisien, tepat sasaran, dan bermanfaat untuk masyarakat. Kemudian menghidupkan UMKM, di antaranya dan penggunaan produksi dalam negeri. UMKM adalah sektor real yang dapat menjadi tulang punggung untuk ketahanan ekonomi termasuk Provinsi Aceh. Mengurangi angka kemiskinan dan program-program lain.
Yang kelima, Aceh memang provinsi yang kaya akan sumber daya alam. Namun yang lebih utama, membangun sumber daya manusia agar masyarakat Aceh memiliki sumber daya manusia yang unggul, kreatif dan inovatif, sehingga modal kekayaan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat Aceh. Untuk itu saya minta fokus betul pada program pendidikan dan kesehatan agar rakyat Aceh menjadi sumber daya manusia yang terdidik, terlatih, memiliki keterampilan serta sehat. Status Saudara Ahmad Marzuki sebagai birokrat memberikan keuntungan tersendiri sehingga dapat mengambil posisi netral karena tidak berasal dari partai tertentu. Posisi ini akan dapat membuat saudara membangun komunikasi yang baik dengan semua pihak, baik partai politik maupun kepala daerah tingkat 2 yang mungkin berasal dari kalangan partai. Pengalaman tugas saudara sebagai mantan Pangdam Iskandar Muda telah memberikan pengetahuan tentang situasi dan karakteristik khas Provinsi Aceh, sehingga akan dapat membuat kebijakan-kebijakan dan langkah-langkah yang tepat sesuai dengan tantangan dan permasalahan untuk mempercepat pembangunan di Provinsi Aceh. Pimpinan dan hadirin sekalian yang saya muliakan, pada kesempatan yang baik ini saya juga ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada saudara Insinyur Nova Iriansa MT yang telah menyelesaikan tugas selaku Gubernur Aceh dengan baik, insyaallah husnul khotimah. Semoga pengabdian yang telah dilaksanakan menjadi amal ibadah yang akan mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kepada Bapak Ibu sekalian, seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Aceh, termasuk rekan-rekan kepala daerah tingkat 2, saya harap dapat bekerja sama dengan penjabat gubernur yang telah dilantik, sekali lagi demi kemajuan dan kesejahteraan rakyat Aceh. Mari kita jaga situasi keamanan yang sudah kondusif dan kita semua terus berdoa dan berusaha agar terus kondusif, karena stabilitas keamanan merupakan salah satu modal penting untuk berlangsungnya percepatan pembangunan di Aceh. Akhirnya saya ucapkan selamat bertugas kepada saudara Ahmad Marzuki, dan saya doakan agar percepatan pembangunan di Provinsi Aceh dapat terlaksana dengan aman dan lancar demi rakyat Aceh yang makin sejahtera dalam kerangka negara kesatuan Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan bimbingan, petunjuk, perlindungan, pertolongan kepada kita semua untuk mewujudkan hal tersebut. Sesungguhnya tiada upaya dan ikhtiar yang akan berhasil tanpa perkenan Allah Subhanahu wa taala, dan tiada persoalan yang sulit baginya jika ia menghendaki. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama amru iza arada syai'an ayaqul kun fayakun. Fasubhanallazi bi'adi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un." Sesungguhnya urusan apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata, "Kun, jadilah," maka akan terjadilah. Maha suci Allah yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu, dan kepadanya kita semua akan kembali. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Bapak Menteri dan hadirin yang kami hormati. Sebagai wujud syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan doa bersama yang akan dipimpin oleh saudara Dr. Handes Haji Azhari MA. Kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, segala puji kami sanjungkan, segala syukur kami haturkan kepadamu. Pada saat yang berbahagia dan khidmat ini, kami berhimpun dalam acara pelantikan penjabat Gubernur Aceh. Seraya mohon rahmat, kasih sayang dan ridha-Mu. Ya Allah, Zat yang Maha Kuasa, limpahkanlah kemampuan, kesehatan, semangat pengabdian dan rasa tanggung jawab kepada penjabat yang baru dilantik. Berikanlah kepadanya petunjuk-Mu untuk dapat melaksanakan tugas dan amanah ini dengan baik dan bijaksana. Ya Allah, Ya Hadi, Tuhan yang Maha Pemberi petunjuk, tunjukkan kepada kami kebenaran sebagai kebenaran dan berilah kami kemampuan untuk mengikutinya. Ya Allah, Ya Alim, tanamkanlah dalam diri kami dan para pemimpin kami kearifan dalam berpikir, kecermatan dalam bertindak, serta kejujuran dalam menjalankan tugas dan kewajiban. Terciptanya suasana harmonis, selalu seiring sejalan antara eksekutif dan legislatif, ulama dan umara, untuk mewujudkan Aceh hebat bermartabat dalam bingkai syariat. Ya Allah, Ya Qawi, kokoh dan kuatkanlah kami dalam amanah, tegakkanlah kami dalam marwah, hindarkan kami dari perpecahan dan hambatan, sinarilah kami dengan ilmu dan akhlak mulia, sehingga Engkau jauhkan kami dari bencana dan malapetaka. Lindungi kami dari fitnah yang menjadi penyebab Engkau murka. Ya Allah, Ya Ghaffar, Zat yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin kami. Hanya kepada-Mu kami memohon ampunan dan pertolongan. Kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Menteri dan seluruh peserta sidang yang kami hormati. Sebelum kami mengakhiri rapat paripurna ini, atas nama pimpinan dan anggota DPR Aceh beserta seluruh rakyat Aceh mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia yang telah melantik Saudara Ahmad Marzuki sebagai pejabat Gubernur Aceh. Selanjutnya, terima kasih juga kami ucapkan kepada Saudara Insinyur Haji Nova Iriansyah MT yang telah memimpin Aceh sebagai Gubernur Aceh sisa masa jabatan 2017-2022. Demikian juga kami ucapkan terima kasih kepada Ketua Mahkamah Syariah, para unsur Forkopimda, pengukuh sumpah dan seluruh masyarakat Aceh baik yang hadir secara langsung maupun secara virtual, serta kepada semua pihak yang telah menyukseskan acara pada hari ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada media cetak dan elektronik yang telah berperan aktif dalam meliput pelaksanaan pelantikan pada hari ini. Bapak Menteri dan hadirin yang kami hormati, akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh tahun 2022 dengan agenda pelantikan penjabat Gubernur Aceh kami nyatakan ditutup.